Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Lestari dengan NIM Mahir 76. Asal saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai sebuah materi pragmatik, yaitu tindak tutur. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari aktivitas berkomunikasi. Namun, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata, melainkan juga menyampaikan maksud, tujuan, dan makna. Di balik tuturan tersebut, inilah yang dipelajari dalam cabang ilmu bahasa yang disebut pragmatik. Lalu selanjutnya di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pragmatik. Pragmatik merupakan sebuah kajian bahasa yang mempelajari makna atau ujaran berdasarkan konteks. Salah satu konsep penting dalam pragmatik adalah tindak tutur. Tindak tutur berarti tindakan yang dilakukan seseorang melalui ujarannya. Dengan kata lain, kita berbicara tidak hanya mengucapkan kata-kata saja, tetapi juga melakukan sesuatu tindakan. Nah, teman-teman, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak tutur. Tindak tutur yaitu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu diantaranya tindak tutur lokusi, yang mana tuturan yang hanya menyampaikan informasi. Lalu berikutnya ada tindak tutur ilokusi, yaitu tuturan yang memiliki maksud tertentu seperti memerintah, meminta, atau menasihati. Lalu selanjutnya ada tindak tutur perlokusi, yaitu tuturan yang sering bertujuan mempengaruhi pendengar. Nah, pada penerapan tindak tutur dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah dekat dengan kita, teman-teman. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Wah, udara di ruangan ini panas sekali." Tuturan tersebut bukan hanya menyampaikan informasi saja, tetapi bisa bermakna permintaan agar jendela dibuka atau kipas dinyalakan. Lalu, penerapan tindak tutur pragmatik pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari, contoh lainnya yaitu seperti di lingkungan keluarga. Ada seorang ayah bertanya kepada anaknya tentang keberadaan ibunya. Lalu anak tersebut akan menjawab seperti, "Ibu sedang memasak di dapur." Tuturan ini hanya menyampaikan informasi apa adanya tanpa maksud lain, dan itu bisa termasuk kepada tindak tutur lokusi. Lalu, dengan memahami dan menerapkan pragmatik tindak tutur, kita dapat menjadi penutur yang lebih bijaksana. Maka hari ini kita bahas mengenai tindak tutur, speakers, ya. Tindak tutur. Tindak tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan melalui ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita, ya. Bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Nah, kalau kita lihat tindak tutur yang kita gunakan dalam keseharian, yaitu medianya saja yang berbeda. Ada tindak tutur secara langsung dalam percakapan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat berbagai dimensi itu. Nah, terus kalau kita lihat kembali dalam ruang-ruang bersahaja ini, tentu akan menjadi salah satu bagian yang terpisahkan untuk kita belajar tindak tutur. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Austin ya dalam bukunya How to Do Things. How to Do Things with Words. Itu buku babon yang sudah sangat lama, tahun 1962 ya. Kemudian dikembangkan oleh John Searle ya. Intinya begini, ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, gitu. Jadi ketika saya katakan teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika yang jadi orang sukses hanya dua kuncinya, satu dipaksa, yang kedua terpaksa. Tuh, kok bisa? Itu yang Pak Romadi selalu katakan pada mahasiswa jurnalistik. Jadi dan juga tentu pada kalian mahasiswa pragmatik, ya. Jadi kenapa harus dipaksa? Karena kalian menulis itu karena dipaksa karena tugas. Ayo ngaku. Kemudian yang kedua, tindak tutur yang Pak Romadi katakan itu bagian pertanyaan yang juga kalian perlu jawab. Nah, di antara kalian siapa yang belum pernah berbohong sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan ini bagian dari ujaran tindak tutur. Nah, terus
bagian upaya yang kita lakukan untuk bisa memahami tindak tutur itu ada tindak tutur langsung, ada tindak tutur tidak langsung. Kenapa demikian? Kalau tindak tutur langsung berarti ada penutur dan lawan tutur. Tapi kalau tindak tutur tidak langsung itu misalnya ya kita akan punya WA group misalnya di masing-masing ada WA group TK mungkin ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, 1, S2, S3 misalnya gitu. Ya, ini masing-masing mungkin ada WA grupnya RT, RW, dan lain sebagainya. Ini bagian dari tindak tutur yang tidak langsung karena apa? Tidak bertemu langsung, tidak bersemuka. Nah, tetapi biasanya orang-orang punya keberanian lebih ketika tidak melakukan secara langsung. Artinya dalam dunia maya. Nah, kenapa ini terjadi seperti itu perlu dipahami? Karena di komponen tindak tutur itu menurut Austin ada beberapa tindak tutur yang harus kita pahami. Yang pertama tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi itu mengucapkan suatu sebagai bentuk pernyataan. Misalnya, Mas Mehmet ganteng, gitu. Mas Mamat ganteng. Mas Mamat atau Mas Mehmet? Ya, Mas Mehmet sama Mas Mamat ganteng itu pernyataan yang memang menjadi salah satu bagian konseptual pernyataan saja. Nggak ada ungkapan apapun, nggak ada maksud yang lain kecuali ingin mengatakan Mas Mamat, Mas Mehmet ganteng, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tindak tutur ilokusi. Ilokusi itu selain menyatakan, tindak tutur selain menyatakan itu ada maksud tertentu. Nah, misalnya saya katakan, Mas Mehmet jam segini kok sudah datang, gitu ya. Mas Mehmet jam segini kok sudah datang. Padahal bro, janjiannya tadi jam 1 ya, tapi jam 12 sudah datang. Nah, ini pertanyaannya, Pak Romadi sing terlalu cepat atau Mas Mehmet sing terlalu cepat, atau Pak Romadi sing terlalu lambat atau Mas Mehmet sing terlambat, gitu ya. Lah, ini ilokusi. Jadi ada pertanyaan yang menyatakan sesuatu di balik ujaran itu, ya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, ya. Tindak tutur perlokusi itu teman-teman perlu ketahui. Jadi selain menyatakan, dia mengandung maksud dan berdampak, gitu ya. Jadi kalau saya katakan, Mas Mehmet, ruangan ini kok terasa panas sekali ya. Padahal ini ruangan ini konteksnya ruangan ber-AC, AC-nya ini 2 PK, tapi kok terasa panas sekali, gitu ya. Nah, Mas Mehmet paham betul ungkapan itu, langsung mengambil remote-nya, didinginkan. Masih lagi Mas Mehmet ngambil itu buku, wah dikipasi. Jadi ada dampak langsung yang dinyatakan. Jadi tindak tutur ada lokusi, menyatakan. Ilokusi itu memiliki maksud, menyatakan dan memiliki maksud. Lalu perlokusi, menyatakan, memiliki maksud dan berdampak. Jadi ini yang kita perlu pahami, sehingga kalau kita paham ini dalam tuturan, dalam komunikasi kita aman, sehingga tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi kesalahpahaman. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan teorinya Searle, ya, tindak tutur ilokusi menurut Searle itu tahun 1979 ya. Itu dipilah lagi, ya. Ada tindak tutur representatif. Nah, ini representatif itu ujaran yang menyatakan kepercayaan penutur terhadap kebenaran satu hal. Ya, misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Solo itu salah satu kota, ya, salah satu kota administratif di Jawa Tengah. Saya yakin dia akan datang. Nah, ini fungsi menyatakan, melaporkan, menjelaskan atau meyakinkan kepada lawan tutur kita. Saya yakin Mas Mehmet datang. Saya yakin Mas Hafib akan pulang nanti. Nah, ini menyatakan. Kemudian yang kedua, tindak tutur ilokusi direktif, ya. Jadi direktif. Ujaran yang bertujuan mengarahkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Mas, tolong ambilkan buku itu. Mas, tolong gerakkan lampu. Lampu kok digerakkan? Ya, maksudnya iramanya itu lampunya nanti akan bergerak sesuai dengan kayak di lampu-lampu yang warna-warni, ya, sehingga nanti akan punya ruang. Jadi direktif ini ujaran yang bertujuan mengarahkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, ini bagian dari ujaran direktif yang kita lihat. Yang ketiga, ekspresif. Nah, ekspresif. Kala senja mulai menuju keperaduannya, aku tak pernah bermimpi dan berimajinasi untuk mengejarnya. Tapi hati ini akan selalu menuangkan ide dan gagasan sebagai wujud kerinduan padanya. Nah, ini ekspresif. Jadi mengungkapkan perasaan sikap penutur ketika menuturkan melalui diksi, melalui kata yang diungkapkan secara langsung ujaran